Di sebuah dealer mobil ternama di kota Surabaya, suasana penuh dengan kegembiraan dan antusiasme. Seorang pria paruh baya bernama Giono, dengan penampilan yang sederhana dan tas kusam yang tampak sudah usang, masuk ke dalam showroom mobil mewah. Tak ada yang mengira bahwa pria tersebut memiliki keinginan untuk membeli mobil baru yang harganya fantastis. Bahkan, beberapa karyawan dealer sudah mulai berbisik, meremehkan pria tersebut. Pasti hanya ingin melihat-lihat saja, bisik salah seorang karyawan yang berdiri di dekat pintu. Namun, siapa yang menyangka? Kisah yang terjadi hari itu akan mengubah pandangan mereka semua. Pria sederhana ini, Giono, datang bukan hanya untuk melihat-lihat, tetapi dia datang dengan maksud yang sangat serius. Tentu saja, ini bukanlah cerita yang biasa. Mari kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk dealer mobil ternama yang berkilauan, suasana yang biasanya dipenuhi dengan pelanggan yang penuh antusiasme, hari itu terasa sedikit berbeda. Para karyawan dealer memandang dengan penuh perhatian seorang pria paruh baya yang baru saja masuk ke dalam showroom. Dia mengenakan pakaian yang tampak sederhana, kaos polos dan celana panjang yang sudah mulai usang, serta sepatu yang tampak sudah dipakai cukup lama. Tasnya, yang sudah terlihat lusuh, menggantung di tangannya. Sementara para karyawan, termasuk Ardi yang berdiri di dekat pintu, segera berpikir bahwa pria ini hanya akan melihat-lihat mobil tanpa niat untuk membeli. Salah satu karyawan bahkan berbisik pelan kepada rekannya, "Pasti cuma mampir, Pak. Kalau dilihat dari penampilannya, kayaknya nggak mampu beli mobil mahal." Namun, meskipun penampilannya sederhana, pria itu terlihat tenang dan tidak terburu-buru. Dengan langkah pasti, dia melangkah masuk, matanya tertuju pada berbagai model mobil mewah yang dipajang. Sekilas, senyum kecil terukir di wajahnya, seolah ia sedang menikmati suasana ini. Ardi, yang mendekat dengan senyum simpati, merasa lebih yakin dengan penilaiannya. "Selamat siang, Pak. Bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada yang sedikit meremehkan, namun tetap sopan. "Saya ingin melihat mobil itu," jawab pria itu, menunjuk ke arah sebuah sedan mewah yang terparkir di tengah showroom. Ardi, seorang salesman muda yang baru bekerja beberapa bulan di dealer tersebut, segera mendekati pria itu dengan senyuman yang sudah terlatih. "Bapak ingin melihat mobil itu?" tanya Ardi, menunjukkan perhatian yang terkesan hanya sekadar formalitas. Ia mengamati pria tersebut dari ujung kaki hingga kepala, lalu menyambung, "Mobil itu harganya cukup mahal, Pak. Mungkin Bapak lebih baik melihat pilihan lain yang lebih sesuai dengan budget." Ardi sepertinya sudah memutuskan bahwa pria ini pasti hanya ingin menghabiskan waktu untuk melihat-lihat tanpa niat membeli. Giono, yang mendengar ucapan tersebut, hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Saya tahu harga mobil ini, dan saya ingin membeli mobil itu." Tentu saja, jawaban tersebut membuat Ardi terkejut. Sementara itu, beberapa karyawan lain yang sedang bekerja di sekitar showroom mulai memperhatikan percakapan itu, merasa heran. Ardi, yang merasa sedikit bingung dan tidak percaya, bertanya lagi, "Pak, Anda yakin? Mobil ini bukan untuk kalangan kita yang biasanya membeli mobil seperti ini." Namun, Giono dengan tenang dan yakin menjawab, "Saya ingin membeli mobil ini, dan saya punya uang untuk itu." Mendengar bahwa Giono ingin membeli mobil tersebut dengan cara tunai membuat Ardi semakin ragu. "Pak, saya rasa ini bukan pilihan yang tepat untuk Anda. Bapak lihat saja, harga mobil ini, mungkin lebih baik Bapak melihat model lain yang lebih terjangkau." Ardi mencoba lagi, kali ini dengan sedikit penekanan pada kata terjangkau. "Kami punya beberapa pilihan lain yang lebih cocok dengan budget Anda." Giono menatap Ardi dengan tatapan tenang namun penuh keyakinan. "Saya sudah memutuskan, saya ingin membeli mobil ini," jawabnya tanpa tergoyahkan. Tentu saja, keputusan ini membuat Ardi merasa sedikit tidak nyaman.
Penampilannya yang sederhana jelas bertentangan dengan mobil yang dimaksud Giono, dan itu membuat Ardi berpikir, apakah pria ini benar-benar mampu membeli mobil tersebut? Namun, Giono tidak merasa perlu menjelaskan lebih lanjut. Saya ingin melanjutkan ke ruang transaksi, jika tidak keberatan, tambahnya dengan nada yang tetap sopan dan tegas. Tanpa mengubah ekspresi wajah, Giono melangkah menuju ruang transaksi dengan Ardi yang kini sedikit bingung dan terus berusaha menjaga sikap profesionalnya. Giono duduk dengan tenang di kursi yang telah disediakan, sementara Ardi mulai menyiapkan dokumen. "Pak, untuk pembayaran, kami hanya menerima pembayaran via transfer atau kredit," kata Ardi dengan suara yang sedikit ragu, berharap Giono akan memilih opsi yang lebih mudah. Namun, Giono hanya tersenyum kecil. "Saya membawa uang tunai," kata Giono dengan tenang, sambil membuka tas yang terlihat lusuh dan sudah mulai pudar warnanya. Ardi merasa sedikit terkejut, dan dia mengira mungkin saja Giono hanya akan mengeluarkan beberapa lembar uang biasa. Namun, saat Giono mulai mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar, satu persatu lembaran uang yang terlipat rapi tampak begitu banyaknya. Tiba-tiba, suasana ruang transaksi menjadi hening. Semua karyawan yang berada di dekat ruang itu mulai melirik dengan rasa heran dan terkejut. Ardi, yang awalnya merasa meremehkan pria ini, kini benar-benar terperangah melihat banyaknya uang yang dikeluarkan dari tas yang kusam tersebut. Uang itu mulai menumpuk di meja, membuat suasana semakin canggung. Ardi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat ke arah Giono yang tampak tenang, mengeluarkan uang yang terlihat begitu banyaknya. "Pak, ini benar-benar uang tunai?" tanya Ardi dengan suara hampir tidak terdengar. Giono mengangguk, "Ya, ini uang saya untuk mobil ini." Saat itu juga, Ardi menyadari bahwa dia telah salah menilai pria tersebut. Dia menyesal karena pernah meremehkan seseorang hanya berdasarkan penampilan luar. Beberapa karyawan lain yang sedang berada di ruang transaksi mulai menatap dengan rasa malu. Mereka yang sebelumnya berbisik tentang Giono sekarang justru merasa bersalah. Mereka sadar bahwa mereka telah memandang rendah pria ini tanpa tahu apa yang sebenarnya dia miliki. Manajer dealer, Pak Joko, yang juga ikut menyaksikan kejadian itu, kini mendekat dengan rasa hormat yang tinggi. "Pak Giono, saya sangat mengapresiasi keputusan Anda. Terima kasih telah memilih kami," kata Pak Joko dengan tulus. Giono hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Pak. Tidak perlu dipermasalahkan." Pak Joko, yang sejak awal berada di sekitar ruang transaksi, merasakan keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Dia yang sebelumnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kini, menyadari bahwa pria sederhana yang ada di hadapannya bukanlah sosok sembarangan. Semua mata kini tertuju padanya, dan suasana canggung mulai terasa begitu tebal. Meskipun Pak Joko adalah manajer yang terlatih untuk menangani segala macam transaksi, dia pun merasa tidak enak dengan sikap yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dengan langkah hati-hati, Pak Joko mendekati Giono yang masih tenang. Tangan Giono tampak tak terburu-buru menyusun uang yang terus menumpuk di atas meja. "Pak Giono," kata Pak Joko sambil menyapanya dengan lembut, "saya sangat mengapresiasi keputusan Anda. Saya juga mohon maaf jika tadi kami tidak memberikan pelayanan yang layak." Giono hanya mengangkat wajahnya, memberikan senyuman tulus yang tidak menunjukkan kebencian sedikit pun. "Tidak masalah, Pak. Saya tahu Anda hanya ingin melakukan pekerjaan Anda dengan baik," jawabnya dengan suara yang sangat tenang. Namun, dalam hati, Pak Joko merasa malu karena telah terburu-buru menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan. Kini, dia benar-benar merasa terhormat bisa melayani pelanggan seperti Giono. Para karyawan lain yang sebelumnya berdiri di pinggir mulai melangkah lebih dekat, dengan wajah penuh penyesalan. Mereka tidak bisa memungkiri bahwa mereka juga telah salah menilai Giono. Dalam momen ini,
Mereka belajar pelajaran berharga tentang bagaimana menilai seseorang dengan lebih adil, tanpa terpengaruh oleh penampilan luar yang bisa menipu. Giono melanjutkan proses pembayaran dengan penuh kesabaran. Setiap lembar uang yang dia keluarkan dari tasnya tampak teratur, disusun dengan rapi dan penuh ketelitian. Semua karyawan yang ada di ruang transaksi hanya bisa mengamati dalam keheningan, terkejut oleh jumlah uang yang begitu besar. Ardi, yang sebelumnya ragu dan meremehkan, kini merasa benar-benar cemas dan malu. Perasaan tidak nyaman mulai menguasainya. "Pak Giono, apakah Anda yakin ingin membayar penuh dengan cara ini?" tanya Ardi dengan suara yang bergetar, berusaha untuk tetap profesional. Giono mengangguk perlahan, lalu berkata, "Ya, saya memang lebih nyaman melakukan transaksi seperti ini." Tidak ada keraguan sedikit pun di wajah Giono. Semua orang yang ada di sana kini merasakan bahwa mereka telah salah menilai orang ini. Mereka baru saja menyaksikan seseorang yang sangat sederhana, tetapi memiliki prinsip dan keteguhan hati yang luar biasa. Giono adalah sosok yang tahu persis apa yang diinginkannya. Seiring berjalannya waktu, semua uang yang dibawa Giono akhirnya tercatat dengan rapi, dan proses transaksi mulai selesai. Suasana di ruang transaksi kini terasa lebih serius, dengan semua orang menyadari bahwa mereka sedang menghadapi klien yang jauh lebih berharga daripada yang mereka perkirakan. Setelah proses pembayaran yang berjalan lancar, Ardi merasa sangat malu. Ia memandang Giono yang kini sudah selesai mengurus semua transaksi dengan rasa hormat yang semakin mendalam. "Saya benar-benar menyesal, Pak," ucap Ardi, akhirnya merasa perlu meminta maaf. "Saya tidak seharusnya meremehkan Anda. Saya pikir tadi Bapak hanya mampir untuk melihat-lihat, bukan membeli." Giono, yang mendengar permintaan maaf tersebut, hanya tersenyum. "Itu tidak masalah, Ardi," jawabnya dengan lembut. "Kadang kita memang terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Semua orang bisa belajar dari pengalaman." Giono berbicara dengan sangat bijaksana, mengingatkan Ardi tentang nilai-nilai hidup yang lebih besar daripada sekadar penampilan. Para karyawan lainnya yang turut menyaksikan kejadian itu pun mulai mendekat. Mereka saling bertukar pandang, dan akhirnya salah seorang dari mereka, Siti, yang merasa sangat malu, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Pak Giono, saya juga ingin meminta maaf. Kami semua benar-benar menilai Anda dengan cara yang salah," katanya dengan wajah merah karena malu. Giono mengangguk. "Saya mengerti. Tidak ada yang salah dalam proses belajar. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri ke depan." Karyawan-karyawan yang merasa malu kini merasa terberkati dengan kesempatan untuk belajar dari seseorang yang begitu bijaksana. Keheningan di ruang transaksi mulai berkurang, namun suasana penuh pelajaran hidup tetap terasa kental. Semua karyawan kini mengerti bahwa mereka telah salah menilai seseorang hanya dari apa yang mereka lihat di luar. Mereka juga mulai berpikir bahwa sikap dan kepribadian seseorang jauh lebih penting daripada penampilan fisiknya. Mereka yang sebelumnya tidak percaya bahwa Giono bisa membeli mobil tersebut kini menyadari betapa besar kekayaan yang dimiliki pria itu. Kekayaan yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga dalam hal ketulusan dan kebijaksanaan. Ardi, yang masih merasa sedikit canggung, mulai bertanya lebih banyak kepada Giono. "Pak Giono, apa yang membuat Bapak begitu yakin dalam menjalani hidup dengan cara sederhana?" tanya Ardi dengan rasa ingin tahu yang besar. Giono menjawab dengan santai, "Kehidupan ini bukan hanya tentang uang, Ardi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai proses dan usaha yang kita lakukan." Kata-kata Giono ini meninggalkan kesan mendalam bagi Ardi dan seluruh karyawan lainnya. Mereka merasa seolah-olah Giono telah memberi mereka kunci untuk memahami makna hidup yang lebih dalam. Akhirnya, setelah semua administrasi selesai, Giono berdiri dan mengumpulkan barang-barangnya. "Terima kasih atas pelayanannya,"
kata Giono sambil tersenyum. Saya harap kita bisa saling belajar untuk menjadi lebih baik. Pak Joko dan seluruh karyawan di dealer itu mengiringi langkah Giono ke pintu. Kami benar-benar menghargai Anda, Pak Giono. Semoga Anda puas dengan mobil baru Anda, kata Pak Joko dengan tulus. Giono hanya mengangguk, dan dengan langkah tenang, ia melangkah keluar dari dealer tersebut, meninggalkan kesan yang mendalam di hati semua orang yang baru saja belajar sebuah pelajaran besar tentang hidup. Saat Giono mengendarai mobil baru miliknya, dia merasa damai, tidak terganggu dengan penilaian orang lain. Dia tahu, terkadang orang harus dipertemukan dengan pengalaman seperti ini untuk membuka mata dan hati mereka. Di luar sana, banyak orang yang memiliki kekayaan jauh lebih besar dari yang bisa terlihat di luar. Ardi, yang masih merenung setelah pertemuan dengan Giono, duduk di meja kerjanya, berpikir tentang segala yang telah terjadi. Dia merasa seperti seseorang yang baru saja dibuka matanya. Sebelumnya, dia terlalu mengandalkan penampilan untuk menilai seseorang. Namun, setelah kejadian hari itu, dia merasa malu atas kesalahan yang telah dia buat. Dia menyadari bahwa penampilan fisik tidak selalu mencerminkan isi hati dan kemampuan seseorang. Ardi mulai merasakan bahwa pelajaran hidup yang diberikan oleh Giono lebih berharga daripada transaksi mobil itu sendiri. Pada saat itu, Ardi memutuskan untuk memperbaiki cara pandangnya terhadap orang lain. Aku harus lebih hati-hati dalam menilai orang, gumamnya pelan. Tidak boleh lagi ada penilaian berdasarkan penampilan saja. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai untuk menjadi lebih baik, dan pengalaman hari itu akan menjadi fondasi bagi perubahan dalam dirinya. Namun, perasaan malu itu masih menyelimuti dirinya. Dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu sebagai bentuk penebusan atas sikap buruknya terhadap Giono. Ardi pun bertekad untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan yang datang ke dealer, tanpa terkecuali. Seiring berjalannya waktu, karyawan lain yang sebelumnya terkesan meremehkan Giono juga mulai berubah. Mereka mulai menghargai setiap pelanggan tanpa melihat dari penampilan fisik. Mereka memahami bahwa tidak semua orang yang datang dengan penampilan sederhana berarti tidak mampu membeli barang mahal. Kehadiran Giono telah mengubah pandangan mereka terhadap dunia dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Siti, salah satu karyawan yang sempat merasa sangat malu, mengajak teman-temannya untuk berbicara tentang pengalaman itu. Giono bukan hanya sekadar membeli mobil, kata Siti dengan penuh keyakinan. Dia mengajari kita cara menghargai orang lain, tanpa menghakimi mereka berdasarkan apa yang tampak di luar. Kita harus belajar untuk lebih peka dan bijaksana. Teman-temannya mengangguk setuju. Mereka merasakan perubahan dalam diri mereka, dan Giono telah menjadi guru tak langsung bagi mereka. Mereka mulai berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada setiap orang, tanpa terkecuali. Setiap pelanggan, baik yang datang dengan penampilan sederhana maupun yang mengenakan pakaian mewah, diperlakukan dengan rasa hormat yang sama. Semua karyawan menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita hidup yang berbeda, dan mereka tidak berhak untuk menilai seseorang hanya berdasarkan apa yang mereka lihat di luar. Setelah beberapa hari, cerita tentang Giono yang membeli mobil dengan uang tunai mulai tersebar di kalangan karyawan dealer. Namun, meskipun ada rasa ingin tahu yang besar tentang dirinya, tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Giono datang dan pergi dengan sangat tenang, seperti seseorang yang sudah sangat berpengalaman dalam hidup. Meskipun dia telah mengajarkan banyak hal kepada mereka, karyawan dealer tidak pernah tahu siapa sebenarnya Giono. Ada banyak spekulasi mengenai latar belakang hidup Giono. Beberapa orang berpikir dia mungkin seorang pengusaha sukses yang ingin hidup sederhana, sementara yang lain berpikir dia bisa saja memiliki kekayaan yang tak terduga. Namun, satu hal yang pasti, Giono tidak pernah memamerkan kekayaannya, dan dia menjalani hidup dengan sangat bijaksana.
Pak Joko, yang sempat terkejut dengan Giono, merasa sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang pria itu. Namun, meskipun dia mencoba untuk bertanya kepada Giono, pria itu selalu menghindar untuk berbicara lebih banyak tentang dirinya. "Saya hanya seorang pria biasa yang melakukan yang terbaik untuk hidup saya," Giono pernah berkata singkat ketika Pak Joko bertanya tentang pekerjaannya. "Yang penting adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain, bukan apa yang orang lain tahu tentang kita." Ardi, yang kini semakin bijaksana, mulai merasa bahwa hidupnya telah berubah setelah pertemuan dengan Giono. Dia merasa lebih menghargai setiap orang, tidak peduli seberapa besar atau kecil penampilan mereka. Dia mulai lebih fokus pada pekerjaan dan mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik, tanpa memandang siapa yang datang ke dealer. Suatu hari, beberapa minggu setelah Giono membeli mobil, Ardi melihat sebuah pesan singkat yang datang dari nomor yang tidak dikenal. Itu adalah pesan dari Giono. Pesan itu hanya berisi satu kalimat singkat, "Terima kasih telah belajar untuk menghargai orang lain, Ardi. Kamu akan menjadi orang yang luar biasa." Ardi merasa terharu membaca pesan itu. Dia tahu bahwa Giono telah meninggalkan kesan mendalam dalam hidupnya. Dan kini, Ardi bertekad untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai dengan pelajaran hidup yang telah dia terima dari Giono. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa di dealer mobil itu. Namun, bagi Ardi dan semua karyawan lainnya, pertemuan dengan Giono telah mengubah mereka selamanya. Mereka kini lebih menghargai orang lain dan tidak lagi menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki cerita hidup yang berbeda, dan setiap orang layak untuk dihargai. Giono mungkin telah pergi, tetapi pelajaran yang dia tinggalkan akan terus hidup di dalam hati semua orang yang pernah bertemu dengannya. Dan meskipun Giono memilih untuk hidup sederhana, dia telah meninggalkan kekayaan yang tak ternilai di dalam jiwa setiap orang yang berinteraksi dengannya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih bijaksana dalam menilai seseorang, tidak hanya berdasarkan penampilan luar, tetapi juga pada tindakan dan kebaikan hati mereka. Mari kita selalu ingat bahwa setiap orang memiliki cerita hidup yang unik dan berharga. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan banyak kisah-kisah inspiratif menarik lainnya.